Seri menjawab tantangan zaman. Apakah Anda bisa menjadi kaya? Ini adalah bahasan yang menarik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bantu kami untuk memperbesar channel ini dengan cara subscribe, berikan like, dan nyalakan loncengnya. Bagaimana definisi kaya menurut para ahli? Menjadi kaya bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan rangkaian titik yang akan terus bergerak dalam hidup. Arti kaya bagi banyak orang tentu saja bisa berbeda-beda. Menurut Webster dan Oxford Dictionary, definisi kaya adalah memiliki harta atau properti. Sementara menurut Robert T. Kiyosaki, kaya adalah mempunyai passive income yang besar. Seseorang mampu memiliki pendapatan lain di samping pendapatan utama. Walaupun dilakukan tanpa harus bekerja, pundi-pundi uang mereka semakin bertambah. Namun harus ada tolak ukur yang jelas dong. Mari kita buatkan tolak ukurnya. Seseorang disebut kaya jika memiliki harta 1 juta dolar Amerika. Jika dengan kurs di Indonesia 15.000, berarti memiliki harta bersih kira-kira 15 miliar rupiah. Atau seorang yang memiliki income 100.000 US dollar per bulan secara rutin akan disebut kaya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan penelitian, dari 170 juta jiwa penduduk produktif usia antara 18 sampai 65 tahun, dan tahukah Anda, hanya 0,1% penduduk yang memiliki harta di atas 1 US dollar, atau hanya 170.000 orang jumlahnya. Konon katanya kelompok orang ini mampu menguasai aset sampai dengan 70% di Indonesia. Jika mereka menghasilkan kekayaan dengan cara halal dan legal, itu bagus. Kita harus belajar dan wajib untuk kita tiru. Namun sebaliknya, jika mereka mencuri, harus kita perangi. Di Semarang, saya menyaksikan ada puluhan, bahkan ratusan orang memiliki harta lebih dari 1 juta US. Sebagian yang saya kenal dan pernah berinteraksi memang super kaya. Bahkan mereka punya harta lebih dari 1 miliar US dollar. Ini sungguh menarik, kita bisa belajar dari mereka. Sedangkan yang memiliki harta 100.000, ada sekitar 0,9 dari jumlah penduduk produktif di Indonesia. Sekitar 1,5 juta dengan harta kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Apakah Anda sudah termasuk kategori ini di Indonesia? Setidaknya ada 1,5 juta penduduk yang memiliki harta 1,5 miliar. Menurut saya ini sih sebenarnya masuk golongan middle up. Sekali lagi saya bertanya, apakah Anda salah satu di antaranya? Bisa jadi ya, tapi kenyataannya hanya ada 1% penduduk produktif yang memiliki harta minimal 1,5 miliar. Ya, hanya ada 1,7 juta orang di seluruh Indonesia. Ini berdasarkan penelitian loh, bukan kata saya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Mari kita telah bersama. Menurut pendapat saya pribadi, faktor yang menyebabkan mereka belum bisa kaya adalah pendidikan. Terutama mereka yang tidak berpendidikan dan kurang berpendidikan. Sehingga mereka hanya bisa berjuang dan bertahan hidup saja. Memang ada di antara mereka yang bisa lolos dan berhasil dalam hidupnya. Di antaranya dengan menjadi artis, kalau belakangan ini jadi konten kreator. Mereka bisa kaya. Sebagian besar dari mereka berhasil karena mereka jadi pengusaha. Awalnya dari usaha kecil-kecilan, berproses hingga akhirnya mereka berhasil dan menjadi kaya raya. Mereka yang kurang beruntung karena tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah cenderung bekerja kasar, kerja serabutan. Ya istilahnya pekerjaan skill lah. Misalnya menjadi tukang parkir, tukang beca, satpam atau security, jadi tukang tambal ban, menjual bensin eceran, bahkan ada yang jadi pemulung. Ini fakta loh. Tidak salah dengan profesi mereka. Itu lebih baik daripada pengangguran yang jadi beban negara.
Apalagi jika jadi kriminal, jelas-jelas jadi musuh negara. Bagi pekerjaan skill, apakah mereka masih bisa menjadi kaya? Jujur saja berat. Masih bisa sih menurut saya, tapi kemungkinannya sangat kecil. Sebenarnya kesempatan untuk menjadi kaya terbuka luas kepada siapapun di Indonesia ini, asalkan dengan cara yang halal dan legal. Hanya saja mereka yang unskilled kurang beruntung meskipun kesempatan sukses selalu ada. Atau jangan-jangan karena tidak ada pilihan bagi hidup mereka. Kemungkinan untuk menjadi kaya jelas tertutup bagi mereka yang malas dan sudah menyerah pada keadaan. Pendidikan di Indonesia, bahkan pendidikan di dunia sekalipun, saat ini masih belum mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan lebih banyak menghasilkan output tenaga kerja, bukan menghasilkan pengusaha. Pendidikan itu penting, tapi harus tepat sasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi kaya? Menurut saya hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama, cobalah dengan segala cara, dengan cara halal dan legal, agar Anda mendapatkan kesempatan sekolah atau berpendidikan tinggi. Misalnya dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah atau dari swasta. Setelah Anda lulus, jadilah yang terbaik di bidangnya. Misalnya Anda jadi akuntan hebat, jadi notaris ternama, jadi pengacara top, jadi dokter hebat, jadi insinyur ternama, jadi pilot handal, jadi direktur atau CEO yang hebat. Pokoknya Anda jadi orang yang memiliki karir bagus, dijamin Anda pasti akan kaya raya. Cara kedua adalah dengan menjadi pengusaha sukses atau jadi artis top. Tapi ini tidak mudah dan butuh proses panjang. Sama halnya juga dengan profesi di atas. Semula mereka adalah bukan siapa-siapa, tapi mereka mau berproses. Bermula dari mimpi, tekad yang kuat. Mereka mau bekerja keras adalah kewajiban. Dan yang terpenting adalah konsistensi untuk tetap bertahan meskipun ada banyak tantangan. Jadi harus berproses, tidak mudah tapi ada kemungkinan. Sekali lagi, kemungkinan itu ada dengan catatan Anda harus sungguh-sungguh mencoba, dan mencoba lagi. Selamat mencoba, sukses selalu untuk kita semua. Saya Yan Cecan, CEO Nacha Solution. Sampai jumpa dan terima kasih.